Saya ganteng kan tidak? Ganteng Pak. Oke, jadi hanya bersifat nasihat karena saya sudah jadi orang tua untuk bangsa Papua. Jadi orang tua beri nasihat untuk kita semua, termasuk pejabat, gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, segala macam. Itu bagian dari saya punya anak-anak. Jelas ya? Jadi pesan saya pada saya punya anak-anak yang jadi gubernur, tolong kasih tahu kalau ada yang dekat dengan mereka, tolong kasih tahu pesan saya sebagai orang tua. Saya mau titip pesan bahwa kasih tahu siapa saja yang jadi gubernur, wali kota, bupati, wakil bupati dan lain-lain, bahwa setuju dengan firman tadi, Musa itu hidup di dalam kerajaan Firaun, atau ibaratnya begini, semua bupati ini ada di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mereka hidup mewah, mereka hidup bahagia, korbankan rakyat untuk kebahagiaan kita, dan itu kita lihat hari ini. Saya berharap saya punya anak-anak ini, mereka harus memiliki jiwa seperti Musa, bahwa Musa tidak mau melihat orang-orangnya, dia pun orang-orangnya, orang-orang Israel ditindas oleh Firaun. Saya berharap saya punya anak-anak ini, mereka harus memiliki jiwa yang sama, bahwa mereka harus sadar, nuraninya mereka harus sadar bahwa mereka punya orang-orang Papua yang ada di luar ini dibunuh, ditindas, diintimidasi, diteror oleh pemerintah Republik Indonesia. Mereka harus bangkit keluar dari itu untuk pimpin bangsa ini. Kita keluar. Kasih tahu orang, saya mau dengar siapa pemimpin hari ini mau ambil sikap seperti Musa. Kalau tidak, anak cucumu yang akan datang sampai seterusnya ada daftar dalam list untuk angkat kaki dari Republik Indonesia dari tanah ini. Kasih tahu gubernur, bupati, mereka sudah ada dalam list kami. List kami untuk angkat kaki dari tanah ini. Ini kita sayang, jadi kita harus kasih tahu. Kalau tidak, ya orang tua bilang, kau ikut, kau bukan bagian dari kita. Kau tidak pernah punya jiwa seperti Musa. Tinggalkan kemewahan, tinggalkan segala macam untuk keluar seperti Musa untuk memimpin bangsanya, sama-sama kami untuk merdeka. Jelas ya? Kasih tahu orang demi Tuhan, saya ada ini. Papua merdeka akan terjadi, saya masih hidup. Kita ambilkan itu. Mereka mau kemana? Ada daftar list kami. Mereka mau kemana? Jelas, itu pesan untuk mereka. Atau kamu mau sayang dorang? Hah? Tidak. Pak Pendeta mau sayang dorang kan tidak? Tidak. Ya. Kita akan merdeka. Hari ini kami tidak mau bicara, ini kan umum toh. Kalau mau tahu nanti datang ketemu Pak Menpor. Cepat atau lambat kita akan merdeka. Ini kasih tahu dorang. Ini kamu lihat, setelah kami umumkan pemerintah sementara, undang-undang sementara tahun 2020, tiba-tiba mereka bikin pemekaran gubernur, bupati. Itu bukti kekalahan mereka. Itu bukti kekalahan Indonesia. Sekarang orang-orang Papua ini terjebak, kasihan. Terus mereka bikin uang juga tidak ada. Ini saya dengar keluhan tadi pagi, ada pejabat salah satu eselon. Kami punya gaji biasa begini tapi dong potong 5 juta, ada yang bilang potong 3 juta. Betul, Papua merdeka. Kenapa? Karena
membiayai otonomi khusus ini kan negara-negara yang hari ini mereka mau buat peluncuran ini, mau boikot ini. Mereka yang suplai biaya itu. Tapi mereka kasih tahu Indonesia, oh, selesaikan dulu baru kami bisa kasih dana. Kalau tidak, kami potong. Dah hari ini dong potong. Tidak ada dana. Orang mau biayai kita dari mana? Tapi orang Papua ini memang babi juga jadi. Suruh masyarakat kamu baku bunuh, baku perang supaya saja di bupati. Kasihan, uangnya nanti dari mana? Kasih tahu Dora. Lebih bagus buat pilihan hari ini. Itu pertama untuk saya panggil orang, saya punya anak-anak. Karena saya tahu, saya yakin Papua Merdeka saya akan jadi orang tua untuk mereka semua. Haleluya. Atau rakyat pilih orang tua yang lain mungkin, tapi kalau rakyat masih percaya saya tetap jadi orang tua untuk mereka. Itu pesan pertama. Pesan kedua,